Waktu Pak Prabowo mau kasih sambutan, ini pasti something yang urgent dan tidak ingin diketahui publik ya, atau bank yang dimiliki oleh negara yang masuk dalam Danantara. Apa sih sebetulnya kenikmatan kita sebagai rakyat bila Danantara berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Ini kita mau ngomongin Pak Prabowo. Jadi ada kehebohan tuh kemarin waktu town hall Danantara dan BUMN ya. Kan itu udah disiarin tuh di YouTube kan. Saya orang YouTube nih, sebagai YouTuber kondang kan nontonnya YouTube. Ketawain saya sama bu produser. Ya nggak apa-apa kan, sekali-kali saya bang-bang itu, tapi gini. Kan udah breaking news tuh acara ya, town hall Danantara BUMN. Jadi ada video tuh, termasuk video 180 hari Kabinet Prabowo Gibran. Ada pidatonya Pak Rosan Roslani, CEO-nya Danantara. Waktu Pak Prabowo mau kasih sambutan, ya, Pak Prabowo kan mau kasih sambutan loh. Tiba-tiba Pak Pandu berdiri. Tuh kalau berdiri tuh ada lagunya, men. Zaman dulu tuh. Berdiri bulu romaku. Berdiri dulu. Nah, tapi ini bukan ini. Jadi Pak Pandu berdiri dari mejanya, kemudian menuju MC. Terjadi tangkapan suara, bisik-bisik. Terus MC-nya bilang, mohon kepada teman-teman media untuk meninggalkan ruangan. Wah, langsung heboh kan. Loh, kenapa? Kenapa kita disuruh meninggalkan ruangan acara? Kenapa? Saya yang nonton juga jadi bingung. Kenapa ini? Kenapa? Gitu. Kan saya nggak ada di ruangan, jadi saya nggak meninggalkan ruangan. Tapi Pak Prabowo keren juga tuh. Dia berdiri dari mejanya, meletakkan dokumen di mimbar sambil memberikan waktu awak media untuk pergi meninggalkan ruangan. Dia salaman, silaturahim, salaman satu-satu. Semuanya disalamin, namanya yang di depan aja, yang di belakang, yang di direksi-direksi yang lain enggak lah, yang di depan-depan disalam-salamin. Keren. Saya waktu itu langsung berkesimpulan, ini pasti something yang urgent dan tidak ingin diketahui publik, karena kan kita pernah bahas ya bahwa Pak Prabowo tuh menjalankan semua teori leadership yang pernah ada. Jadi saya menduga ini pasti orang mau negur keras nih. Kalau bahasanya teman-teman tuh ini pasti dia mau marah-marah nih sama direksi BUMN. Tapi nggak pengen diketahui orang banyak. Nah ini keren, ini juga salah satu contoh leaders nih. Dia tidak ingin menegur marah-marah timnya di depan orang banyak. Jadi dia mencoba untuk menjaga marwah, menghargai si para direksi BUMN ini. Ternyata betul kan? Pak Prabowo bilang gitu juga. Ya, saya memang menegur keras para direksi-direksi. Kan tidak enak kalau ada kalau di depan kalian, di depan para wartawan maksudnya. Jadi itu hal yang baik sekali tuh. Dan Pak Prabowo bilang untuk direksi-direksi yang malas-malas, dia minta diganti tuh. Jadi direksi-direksi yang di luar nalar sebagai direktur itu diganti. Oke juga tuh Pak Prabowo ya. Nah, tapi ya kenapa kemudian Pak Prabowo harus marah-marah? Ini menurut saya penting. Emang direksi BUMN tuh perlulah dimarahin ya. Karena supaya mereka kerja lebih keras, meningkatkan pendapatan negara. Apalagi kan waktu itu Pak Prabowo kan baru meluncurkan Danantara. Jadi ada sekitar 800-an BUMN ya yang akan berada di bawah Danantara. Memang sampai hari ini setahu saya pasar tidak terlalu positif merespon Danantara. Terutama karena ya beberapa ahli pengamat mengatakan salah satu relaktansinya karena ada beberapa atau ada bank himbara ya, atau bank yang dimiliki oleh negara yang masuk dalam Danantara. Banyak yang mengatakan bahwa bank itu susah dimasukkan karena asetnya tuh aset pihak ketiga yang banyak, bukan aset banknya. Jadi ada baiknya si bank ini tidak masuk dalam Danantara. Cuma sampai hari ini pemerintah bergeming lah. Jadi artinya Danantara salah satunya tetap di bawah, bank-bank itu tetap berada di bawah Danantara. Nah, kemudian apa setelah ini? Danantara diharapkan oleh banyak pihak memang menjadi pilar penting ekonomi di Indonesia. Asetnya sampai 14.000, bahkan ada yang mengatakan hingga 16.000 triliun. Jadi memang besar sekali. Oleh karena itu memang si Danantara ini memang harus diharapkan berhasil, teman-teman. Jadi
Apa sih sebetulnya kenikmatan kita sebagai rakyat bila Danantara berhasil? Otomatis kita punya uang. Pak Prabowo kan pernah bilang begini, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kita harus mandiri, ada kebijakan negara lain, tapi kita menghargai kebijakan itu, kita tidak akan meminta-minta, kita harus mandiri sendiri. Wah, itu keren tuh Pak Prabowo. Jadi dia ingin semangatnya adalah kita hidup tidak tergantung negara lain. Indonesia kan tongkat kayu menjadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, saking suburnya, saking gemah ripah loh jenawi. Jadi kaya. Jadi Pak Prabowo ingin kita sebagai bangsa bisa hidup mandiri, tidak tergantung bangsa lain. Itu keren banget dan harus kita dukung. Dan melalui kepemimpinannya Pak Prabowo ini, saya sampai hari ini sih sangat optimis. Apalagi Pak Prabowo itu memiliki approval rating tertinggi di antara negara-negara G20. Wow. Pak Prabowo 81% kalau nggak salah. Yang kedua adalah Pak Modi dari India, itu 75%. Ya, yang lain-lain kecil-kecil. Jadi dengan approval rating yang tinggi itu kita harus mendukung Pak Prabowo, ya. Dan kita berdoa supaya Danantara berhasil seperti yang dicita-citakan oleh pendirinya. Saya mengucapkan terima kasih. Terus di Satgas Kritik. Dan sama seperti topik-topik yang lain, bila ada topik-topik yang ingin dibahas, silahkan komen ya, saya mau topik ini dibahas. Satu hal yang tidak akan pernah dibahas di Satgas Kritik ini, tentang MU, saya nggak mau bahas. Cari aja channel yang lain. Gue nggak mau bahas MU. Ya itu kan penghargaan saya, daripada ini kan lagi jelek banget, masa kita bahas, posisi lagi nggak enak kita bahas, kan kasihan lah teman-teman itu yang dengar. Gitu maksud saya, bukannya gitu. Saya ada satu pemain MU yang saya idolakan, bahkan saya punya patungnya tuh kecil, Eric Cantona. Itu satu-satunya yang saya suka tuh. Sebetulnya ada Ryan Giggs lah, cuma Eric aja lah, Eric Cantona. Seru soalnya orangnya. Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi, terus saksikan Satgas Kritik setiap Senin sampai Jumat di YouTube TV One News jam 19 bersama saya, Henry Satrial.